して、私も、タイ代表の監督になってもう本当に1ヶ月ぐらいなんですけども、その中で、いろんな Jurnalis senior Jepang mengingatkan negaranya agar mewaspadai timnas Indonesia di kualifikasi grup C putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Raih 3 poin di grup C hingga hentikan Korea Selatan untuk ke Olimpiade 10 kali berturut-turut. Waspadalah terhadap Indonesia, tim terkuat yang pernah ada, tulis jurnalis Jepang Toshiyuki Osumi. Timnas Jepang akan menghadapi skuad Garuda pada 15 November 2024 di GBK Senayan, Jakarta. Jurnalis senior Jepang Toshiyuki Osumi berikan analisis mendalam terkait kekuatan tersembunyi yang dimiliki timnas Indonesia selama gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Toshiyuki Osumi mengingatkan kepada seluruh tim di level Asia, termasuk Jepang yang sebentar lagi akan hadapi timnas Indonesia untuk waspada. Menurutnya, timnas Indonesia menjadi tim dengan perkembangan yang paling cepat di Asia. Hal ini karena skuad Garuda mampu melampaui 50 negara lain di ranking FIFA hanya dalam waktu 4 tahun saja. Indonesia saat ini menjadi tim dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Pada awal 2020, mereka berada di peringkat 173 FIFA. Namun hanya dalam waktu 4 tahun, Indonesia telah melampaui hampir 50 negara lain dan kini berada di peringkat 130, tuturnya. Dirinya mengingatkan timnas Jepang agar berhati-hati dengan amukan timnas Indonesia di Jakarta. Ia meminta timnya fokus terhadap prestasi gemilang yang diraih timnas Indonesia, bahkan belum pernah terbayangkan sebelumnya. Dalam momen yang mengejutkan, mantan pelatih timnas Arab Saudi Roberto Mancini menyatakan dukungan penuh untuk timnas Indonesia menjelang laga penting mereka melawan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mancini, yang sebelumnya memimpin skuad Arab Saudi dan membawa Italia menjadi juara Euro 2020, menyampaikan pesannya melalui sebuah wawancara eksklusif yang segera viral di berbagai media olahraga. Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Dalam wawancara tersebut, Mancini mengungkapkan kekagumannya terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar dan bakat pemain muda yang menjanjikan. Mancini juga mengaku terkesan dengan semangat dan kerja keras tim asuhan Shin Tae-yong yang terus menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia telah banyak berkembang dalam permainan mereka. Dengan pemain-pemain muda yang dinamis dan semangat juang tinggi, mereka pasti bisa memberikan perlawanan hebat melawan Jepang. Ini bukan hal yang mudah, tetapi saya percaya tim ini memiliki peluang besar, ujar Mancini dengan penuh semangat. Menurutnya, Jepang memang unggul dalam pengalaman dan teknik, namun Indonesia bisa memanfaatkan kekuatan kolektif dan disiplin untuk menyeimbangkan pertandingan. Pertahanan yang kokoh adalah kunci, tetapi jangan hanya fokus bertahan. Ketika ada kesempatan, Indonesia harus berani menyerang dan menciptakan peluang. Kecepatan dan stamina pemain muda Indonesia bisa menjadi faktor penting untuk memberikan kejutan pada lawan, tambah Mancini. Dalam sebuah wawancara eksklusif, pelatih timnas Belanda Ronald Koeman menyampaikan keyakinannya bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk mengalahkan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Koeman, yang dikenal dengan strategi permainan menyerangnya, memuji perkembangan pesat sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Saya percaya dengan pendekatan yang tepat, mereka bisa mengejutkan Jepang yang merupakan salah satu tim terbaik di Asia, ujar Koeman. Koeman juga menyoroti peningkatan infrastruktur dan dukungan dari pemerintah serta Federasi Sepak Bola Indonesia. Investasi dalam pengembangan pemain dan pelatihan sangat terlihat. Mereka telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam kompetisi internasional. Tambahnya, dalam persiapan menghadapi Jepang, Koeman menyarankan agar timnas Indonesia fokus pada kekuatan permainan kolektif. Kunci untuk mengalahkan tim-tim besar adalah kerjasama tim yang solid. Jika pemain Indonesia bisa menerapkan taktik yang tepat dan tetap disiplin, peluang untuk meraih hasil positif sangat terbuka, katanya. Mulai diakui,
Striker Jepang nekat jujur gini soal timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Pemain depan tim nasional Jepang, Takefusa Kubo, baru-baru ini memberikan pernyataan menarik menjelang pertandingan mendatang melawan timnas Indonesia. Dalam wawancara di media setempat, Kubo mengungkapkan bahwa laga tersebut akan menjadi tantangan yang tidak mudah bagi Samurai Biru. Kubo yang dikenal dengan kelincahannya di lini depan dan kerap membuat bek-bek lawan menderita, menyebutkan bahwa komposisi pemain Indonesia saat ini sangat menjanjikan. Saya melihat perkembangan yang signifikan dalam timnas Indonesia. Lini belakang mereka sangat solid dan sulit ditembus. Ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi kami, ujarnya. Salah satu aspek yang membuat Kubo khawatir adalah fakta bahwa banyak pemain Indonesia kini berkarir di Eropa. Rata-rata pemain mereka kini bermain di liga-liga Eropa yang kompetitif. Pengalaman dan kualitas yang mereka dapatkan di sana jelas akan berpengaruh besar dalam pertandingan nanti, tambahnya. Kubo juga menyoroti bagaimana kebangkitan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir membuat mereka semakin disegani di kancah Asia. Mereka memiliki taktik yang baik dan semangat juang yang tinggi. Kami harus siap menghadapi segala kemungkinan di lapangan, tegasnya. Meskipun mereka jauh di bawah kami, tapi saat di lapangan segalanya bisa terjadi. Kami bisa kalah atau bahkan imbang, kata Kubo. Eliano saat ini dikategorikan sebagai pemain depan saat PSSI mengumumkan namanya masuk ke dalam daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk laga lanjutan putaran ketiga. Ya, diketahui Coach Sintayong memanggil 27 pemain sebagai persiapan, di mana pada pertengahan bulan November ini tim Merah Putih sendiri akan menghadapi dua tim tangguh yaitu timnas Jepang dan Arab Saudi di Stadion GBK. Dalam hal ini Eliano akhirnya kembali mendapatkan kesempatan dari Coach Sintayong, di mana namanya masuk ke dalam daftar panggilan Coach Sintayong untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi, yang sebelumnya ia tidak masuk ke dalam daftar 23 pemain untuk melawan timnas Cina. Ya, menariknya pada saat ia dipanggil skuad Garuda untuk melawan Bahrain dan Cina, tampaknya ia dikategorikan sebagai pemain belakang. Saat itu ia juga mendapatkan kesempatan bermain sebagai bek kanan saat melawan Bahrain. Setelah laga itu selesai dijalani, kini nama Eliano dikategorikan sebagai pemain depan untuk melawan timnas Jepang dan Arab Saudi. Jika benar demikian, maka tentu ada keuntungan jika Coach Sintayong nantinya memasang Eliano sebagai winger di timnas Indonesia. Dalam hal ini, keuntungan yang pertama adalah bisa menambah daya gedor. Ya, di musim ini Eliano memang masih cukup jarang mendapatkan kesempatan bermain di pitch volley. Akan tetapi ketajaman Eliano tidak bisa dipandang remeh, di mana kemampuannya dalam mencetak gol dan menciptakan peluang bisa menambah daya gedor di lini depan skuad Garuda. Lalu keuntungan yang kedua, sosok Eliano ini bisa saja meredam agresivitas sayap lawan. Ya, menghadapi timnas Jepang yang kini punya skema 3-4-3, tentu bisa memperkuat sisi sayap, di mana Eliano nantinya bisa menjadi salah satu solusinya. Selain menempatkannya di winger untuk menyerang, ia juga bisa diminta untuk membantu pertahanan dengan meredam permainan lawan dari sektor sayap. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah kehadiran sosok Eliano ini bisa membuat taktik tim Merah Putih sulit dibaca lawan. Ya, sejauh ini Coach Sintayong tidak terlalu banyak melakukan perubahan di lini depan. Menghadirkan Eliano sebagai winger tentu bisa membuat lawan sulit menebak taktik skuad Garuda. Selain belum banyak laga untuk menganalisa permainan Eliano, di mana ia juga belum pernah diturunkan sebagai winger oleh Coach Sintayong di timnas Indonesia. Kabar baik kini datang dari proses Kevin Dix dan juga dua calon pemain timnas putri Indonesia di DPR, di mana Komisi 13 DPR RI menyetujui permohonan proses 3 calon pemain timnas Indonesia yaitu Kevin Dix, Noah dan Estella. Ya, dalam kesempatan itu pimpinan rapat Komisi 13 DPR RI menyatakan hal tersebut dalam rapat dengan Kemenpora RI dan PSSI. Saya ingin tanyakan, apakah Komisi 13 dapat menyetujui permohonan pertimbangan kewarganegaraan Indonesia atas nama Kevin Dix, Noah Leotomi, Estella Leopati? Apakah setuju? Tanya pimpinan rapat kepada peserta rapat. Setuju, jawab peserta rapat dengan serentak. Ya, dalam paparannya Menpora RI menjelaskan alasan pemerintah memfasilitasi proses Kevin Dix dan dua calon pemain timnas putri Indonesia. Menurut Dito, ketiga pemain keturunan Belanda itu punya kualitas tinggi untuk membela tim Merah Putih. Hal senada disampaikan oleh Sekjen PSSI yaitu Yunus Nusi, di mana lebih lanjut ia ingin proses ketiganya bisa segera selesai karena tiga pemain itu berhadapan dengan agenda penting skuad Garuda. Dalam hal ini Kevin Dix diproyeksikan membela timnas Indonesia di putaran ketiga, sedangkan Noah dan Estella diharapkan bisa
berseragam skuad Garuda untuk Piala ASEAN Wanita 2024 ini. Ya, dalam kesempatan itu, Yunus menegaskan bahwa pihaknya akan mengupayakan Kevin Dix bisa memperkuat timnas Indonesia di bulan ini, di mana laga yang dimaksud adalah matchday ke-6 untuk melawan timnas Arab Saudi. Kami awalnya berharap bisa melawan Jepang, tapi karena masalah administrasi, kemungkinan baru bisa memainkan tanggal 19 melawan Arab Saudi, ucap Yunus Nusi. Pemain belakang andalan timnas Indonesia, yaitu Mesilges, kini harus mengakhiri pertandingan lebih awal dalam laga klubnya, di mana cedera hamstring yang dialaminya menjadi pukulan telak bagi sang pemain, klub, dan tentu saja juga bagi skuad Garuda. Ya, Mesilges yang tampil sejak menit awal terpaksa ditarik keluar di babak kedua setelah mengalami cedera saat berusaha merebut bola. Cedera ini membuat pelatih FC20 tidak punya pilihan lain selain menggantikan di babak kedua. Kabar buruk ini semakin diperparah dengan pernyataan jurnalis RTV OST. Melalui akun media sosialnya, ia mengonfirmasi bahwa Mesilges memang mengalami cedera hamstring. Kondisi ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar mengenai kesiapan Mesilges untuk pertandingan penting selanjutnya, baik bersama klub maupun bersama tim nasional. FC20 sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kondisi terkini Mesilges. Namun yang jelas, absennya bek berdarah Indonesia ini akan menjadi kerugian besar bagi tim asal Belanda tersebut. Sementara itu, bagi timnas Indonesia, cedera Mesilges ini menjadi ancaman serius. Pasalnya, Mesilges ini merupakan salah satu pilar penting dalam skuad Garuda. Kemampuannya dalam mengawal lini belakang sangat dibutuhkan untuk menghadapi lawannya yang setangguh Jepang dan Arab Saudi. Dalam hal ini, jika benar mengalami cedera hamstring, Mesilges tersebut disebut harus absen minimal 2 pekan. Dalam hal ini, Mesilges berpotensi tidak bermain saat nanti melawan timnas Jepang dan Arab Saudi di pertengahan bulan November ini. Lalu pertanyaannya, lantas siapa yang akan dipanggil Coach Sintayong sebagai penggantinya? Ya, ini tentu menarik kita ulas. Ya, satu-satunya pemain yang levelnya tidak jauh berbeda dari Mesilges adalah pemain Blackpool FC, yaitu Elkan Bagot. Di mana Elkan Bagot setelah cedera sejak akhir Agustus 2024 yang lalu, kini ia akhirnya pulih dari cedera engkelnya. Ia sudah duduk di bangku cadangan di saat Blackpool menang 2-0 atas Gillingham di babak pertama Piala FA pada Sabtu 2 November 2024 kemarin. Menarik menantikan keputusan Coach Sintayong ini ke depannya. Namun yang jelas, harapan utamanya Mesilges ini bisa segera pulih, di mana tenaga Mesilges tentu saja dibutuhkan untuk skuad Garuda jelang menghadapi timnas Jepang dan Arab Saudi. Kemudian untuk sosok Elkan Bagot, semoga saja sang pemain bisa kembali dalam kondisi bugar dan dapat kepercayaan lagi dari Coach Sintayong nantinya. FC Dallas diketahui telah mengumumkan pemanggilan Martin Paes untuk bergabung ke skuad Garuda. Itu artinya Martin Paes pun sudah mendapatkan restu dari klubnya untuk berjuang membela tim Merah Putih di ajang putaran ketiga ini. Apalagi saat ini Liga Amerika Serikat sudah selesai digelar. Itu artinya saat ini Martin Paes sudah libur dari jadwal klubnya. Berhubung dipanggil tim Merah Putih, Martin Paes saat ini disebut-sebut akan bergabung lebih cepat. Di tengah hal ini, menariknya lagi FC Dallas memamerkan 4 prestasi Martin Paes di Liga Amerika Serikat. Prestasi yang pertama, tepat pada tahun 2024, Martin Paes sudah mencatatkan 118 penyelamatan di MLS. Prestasi yang kedua, Martin Paes menjadi salah satu pemain yang masuk ke dalam skuad MLS All-Star pada edisi 2024. Prestasi yang ketiga, Martin Paes itu mendapatkan penghargaan MLSsoccer.com pada minggu ke-8, minggu ke-15, dan minggu ke-20 di musim reguler MLS 2024. Kemudian prestasi yang keempat, Martin Paes meraih Save of the Year di musim ini untuk penyelamatan tendangan penalti ganda selama pertandingan. Ya, membeberkan hal ini, FC Dallas disebut seakan memberikan sinyal bahaya bagi Jepang dan Arab Saudi yang menantang skuad Garuda di Stadion GBK. Patut dinantikan penampilan gemilang sang kiper untuk tim Merah Putih nantinya dalam menghadapi laga penting di pertengahan bulan November ini. Jordi Wehrman kini mendadak ramai diperbincangkan di media sosial berkat dirinya yang baru-baru ini mengaku tertarik untuk membela timnas Indonesia. Ya, Jordi Wehrman merupakan pemain keturunan yang sempat dilirik oleh Coach Sintayong untuk membela timnas Indonesia. Akan tetapi kala itu ia menolaknya. Alasan ia menolak untuk bermain di skuad Garuda karena sedang berjuang di klub lamanya dulu. Hanya saja tawaran itu datang. Saya sedang proses perpindahan klub, ucap Jordi Wehrman. Ya, saat ini Jordi berkarir di Madura United. Ia pun mengatakan bahwa dirinya sudah berminat untuk membela timnas Indonesia. Bahkan Jordi saat ini sedang mencari tahu bersama PSSI agar bisa bermain bersama skuad Garuda. Bersama PSSI saya sedang mencari tahu apakah saya bisa bermain untuk Indonesia, kata Jordi Wehrman. Sudah ada 13 pemain kelahiran Belanda yang dinursasi. Saya mengenal mereka semua dan ingin mengambil langkah itu juga, imbuhnya lagi. Ya, Jordi menyebut bahwa ia pernah dikontak oleh PSSI. Nah, kini dirinya akan terus berhubungan, dan karena bermain di Liga Indonesia, proses dirinya diharapkan bisa mudah. Pada 2022 yang lalu, saya didekati PSSI untuk pertama kalinya. Saya merasa tersanjung tapi tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami terus berhubungan, dan sekarang setelah saya tinggal di sini dan memiliki izin kerja, prosesnya menjadi lebih mudah, ujar Jordi. Langkah pertama telah diambil. Sekarang tinggal menunggu dan melihat kapan semua dokumen siap, sehingga saya bisa dipanggil Indonesia, tegas Jordi Wehrman. Ya, Jordi Wehrman memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari sisi ibunya, di mana neneknya disebut berasal dari Jakarta.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini diketahui meminta dukungan dari Komisi 10 untuk mempercepat proses Cavendish dan pemain lainnya untuk Timnas Indonesia. Hal itu termasuk untuk Timnas U20 dan juga Timnas Putri Indonesia. Ya, saat ini PSSI sedang memproses beberapa pemain, mulai dari Cavendish untuk Timnas Senior, Tim Gepen dan Dion-Mark untuk Timnas U20, Estela Lopati serta Ale Tomo untuk Timnas Putri Indonesia. Saya meminta dukungan dari Komisi 10, banyak pemain diaspora yang ingin bergabung, ujar Erick Thohir. Ya, Erick Thohir mengungkapkan bahwa proses dari beberapa pemain tersebut telah direkomendasikan oleh Dito Aritejo kepada Menteri Hukum dan HAM. Misalnya Cavendish dan calon pemain Timnas Putri yang sudah melayangkan surat. Pak Menpora telah berkirim surat kepada Pak Supratman, jelas Erick Thohir. Mudah-mudahan bisa diproses dengan baik, sehingga slot untuk pemain diaspora yang ingin bergabung baik di Timnas Indonesia U20 dan Senior bisa sesuai target, jelas Erick Thohir. Ya, khusus untuk Cavendish, Tim Gepen dan Dion-Mark, ketiganya kemungkinan baru bisa bermain untuk Timnas Indonesia dan U20 di tahun depan, di mana diketahui Cavendish diproyeksikan untuk membela Timnas Indonesia di laga lanjutan putaran ketiga. Sementara Tim Gepen dan Dion-Mark diproyeksikan untuk memperkuat Timnas U20 di Piala Asia U20 di Cina tahun depan. Komentar mengejutkan datang dari pelatih Brisbane Roar, yakni Ruben Zatkovic. Ia mengaku takjub melihat gol keren dari Rafael Strijk. Dia langsung memprediksi striker Timnas Indonesia itu bakal lebih menggila di masa depan. Rafael Strijk mencetak gol perdananya bersama dengan Brisbane Roar saat menjamu Sydney FC pada 1 November 2024 kemarin. Masuk di menit ke-70, striker Timnas Indonesia itu berhasil mencetak gol di menit ke-78. Mantan pemain Ado Den Haag itu dengan elegan melepaskan sepakan usai menerima umpan manis dari Thomas Waddingham. Gol itu sekaligus membawa timnya menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Tapi sayang, gol yang dicetak oleh Rafael Strijk belum bisa membawa Brisbane Roar meraih poin. Pasalnya, tim berjuluk The Roar itu harus kecolongan di menit ke-90 lewat gol yang dicetak oleh Jadon Kucharski. Alhasil mereka pun kalah tipis dengan skor 2-3. Terlepas dari itu, Zatkovic memberikan pujian setinggi langit kepada Strijk dan juga Waddingham yang mencetak gol pertama. Menurutnya, Rafael Strijk berhasil menunjukkan taringnya bersama dengan Brisbane Roar. Sebab dia tahu kalau strikernya itu juga tampil baik bersama dengan Timnas Indonesia. Saya sangat senang untuknya Waddingham dan juga untuk Rafael, salah satu pemain baru yang kami miliki, kata Zatkovic. Dia, Rafael Strijk, belum banyak bermain di tim utama klub, lebih sering bermain di tim cadangan saat di Belanda. Namun karir internasionalnya dengan Timnas Indonesia berjalan sangat baik, dan sekarang dia mulai menemukan permainannya di sini, tegas Zatkovic. Pelatih berusia 38 tahun itu sangat senang dengan performa Rafael Strijk. Zatkovic pun mengungkapkan striker 21 tahun itu memiliki potensi besar untuk terus berkembang bersama dengan The Roar. Secara mengejutkan, Sintayong mencoret Asnawi dan juga Hernando Ari untuk laga lawan Jepang dan juga Arab Saudi. Masih banyak netizen yang bertanya-tanya kenapa keduanya tak dipanggil pelatih Timnas Indonesia tersebut. Ya, Sintayong sudah merilis daftar 27 pemain untuk menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi dalam laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November 2024 dan juga 19 November 2024. Menariknya ada dua pemain langganan yang tidak masuk skuad, yakni Asnawi Mangku Alam dan juga Hernando Ari. Sebelumnya, Asnawi memang dianggap tampil buruk saat Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina pada 15 Oktober 2024 lalu. Namun bukan karena hal tersebut dirinya dicoret. Asnawi tak dipanggil ke Timnas Indonesia karena cedera usai mencetak gol kemenangan Port FC 3-2 pada pekan ke-10 Liga Thailand 2024. Port FC telah memberi pernyataan resmi soal cedera Asnawi tersebut. Pemain 25 tahun itu disebut mengalami cedera hamstring dan harus menepi 2 hingga 4 pekan. Hal yang sama terjadi dengan Hernando Ari. Sang kiper bersama dengan Malik Rizaldi cedera saat membela klubnya Persebaya Surabaya melawan PSM Makassar pada lanjutan Liga 1 2024. Kabar tak mengenakan itu juga diumumkan langsung oleh Bajul Ijo di laman Instagramnya. Kehilangan mereka berdua tentu menjadi kerugian besar bagi skuad Garuda, mengingat Timnas Indonesia menargetkan raih poin untuk laga lawan Jepang dan juga Arab Saudi. Justin Hubner dipastikan kembali berlaga pada laga lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama dengan Timnas Indonesia. Hubner akui telah pulih dari cederanya dan nyatakan tekad kuat untuk membawa skuad Garuda memetik raihan apik saat melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Justin Hubner sebelumnya absen pada 2 laga terakhir Timnas Indonesia di ronde ketiga kalah melawan Bahrain dan juga Cina. Hal itu lantaran bek milik Wolverhampton Wanderers itu dibekap cedera pergelangan kakinya. Hubner akui bahwa ia kini telah pulih total dari cederanya tersebut.
Pemain berdarah Belanda Indonesia itu siap kembali merumput bersama dengan timnas Indonesia pada 2 laga ke depan melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Ia pun optimis Garuda petik poin penuh pada laga-laga tersebut. Saya telah pulih dari cedera pergelangan kaki. Saya siap melawan Jepang dan Arab Saudi November ini. Berharap kami bisa meraih hasil bagus dari 2 laga ini, tegas Justin Hubner. Saya sudah benar-benar tidak sabar untuk kembali membela timnas Indonesia. Sampai jumpa di GBK. Lanjut Justin Hubner. Pernyataan ini sontak jadi sorotan publik Jepang. Mereka mengingatkan untuk mewaspadai para pemain timnas Indonesia termasuk Justin Hubner. Adapun timnas Indonesia bertindak sebagai tuan rumah pada 2 laga lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga-laga tersebut bakal tergelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Harapannya semoga Justin Hubner tampil apik bersama dengan skuad Garuda. Dan tentu bisa membawa pasukan Sintayong meraih poin penuh saat menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta kepada pengelola GBK untuk bersiap menjelang laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Ya, timnas Indonesia akan melawan Jepang pada 15 November dan melawan Arab Saudi 4 hari kemudian. Erick Thohir menginginkan bahwa rumput GBK ini nantinya dalam keadaan baik saat 2 laga tersebut. Sebab rumput GBK seringkali mendapatkan kritik dalam 2 pertandingan sebelumnya. PSSI tidak bisa mengerjakan semua. Fasilitas seperti GBK tidak dimiliki PSSI, ucap Erick Thohir. Itu keputusan pengelola GBK yang wajib memastikan lapangan dengan baik. Kami hanya mempersiapkan tim dengan baik, tambahnya lagi. Ya, namun saat ini tampaknya penampilan rumput GBK pun terlihat sudah membaik. Hal itu terlihat dari update unggahan akun Instagram pemain ke-12. Dalam unggahan itu bertuliskan, menurut Coach Justin yang mengecek langsung kondisi rumput GBK, saat ini kondisinya sangat baik dan bisa digunakan Tomaye untuk selebrasi, tulis kapsen unggahan tersebut. Semoga sampai hari H kondisi rumput GBK benar-benar terjaga, tambahnya lagi. Pelatih timnas Vietnam yaitu Kim Sang-sik kini memberikan tanggapan terkait rencana timnas Indonesia yang akan mengirim skuad lapis kedua di ajang Piala ASEAN Cup 2024 mendatang. Ya, timnas Vietnam dan tim Merah Putih akan saling berhadapan di babak penyisihan grup ini nantinya, di mana keduanya tergabung di grup B bersama Filipina, Myanmar dan juga Laos. Namun Coach Sintayong kemungkinan besar akan menurunkan skuad lapis kedua di ajang ini, di mana skuad tim inti akan difokuskan untuk ajang pertandingan putaran ketiga. Rencana Coach Sintayong untuk tidak membawa skuad terbaiknya ini ternyata sudah sampai di telinga Kim Sang-sik, di mana Kim Sang-sik mengaku telah mendengar informasi tersebut dalam sebuah wawancara. Saya telah mendengar informasi ini, kata Kim Sang-sik. Ya, terlepas dari itu, ia menegaskan bahwa timnya sama sekali tidak memiliki ketakutan terhadap Indonesia. Saya sendiri akan menganalisis dan mempersiapkan diri secara terpisah untuk tim Vietnam. Kami tidak punya keraguan terhadap lawan kami dari Indonesia, ucap Kim Sang-sik menambahkan. Ya, di sisi lain, Kim Sang-sik ini direncanakan akan hadir dalam laga tim Merah Putih di laga lanjutan putaran ketiga ini. Rencana tersebut didasari olehnya untuk memantau strategi Coach Sintayong yang menukangi timnas Indonesia. Dengan gagalnya timnas Vietnam lolos ke putaran ketiga ini, hal itu membuatnya akan melampiaskan kegagalan tersebut dengan meraih gelar Piala ASEAN. Kabarnya tidak hanya laga melawan Jepang saja yang akan dipantaunya, di mana laga melawan Arab Saudi juga masuk ke dalam kegiatannya selama berada di Indonesia nantinya, di mana hal itu diharapkan dirinya untuk bisa dapat mengetahui kelemahan timnas Indonesia. Saat ini banyak pihak yang menginginkan bahwa Kevin Dix bisa debut dengan timnas Indonesia secepat mungkin. Hal itu terutama ketika menghadapi timnas Jepang dan Arab Saudi pada pertengahan bulan November ini. Ya, Kevin Dix diketahui saat ini masih dalam proses untuk menjadi warga negara Indonesia. Namun pergantian kepemerintahan ini membuat proses Kevin Dix masih belum bisa dikebut seperti yang sebelum-sebelumnya. Seperti yang kami sampaikan, ini masih proses bahwa pemerintahnya saja masih ini, tapi kami optimis Maret 2025, ujar Arya Sinulinga. Arya yakin bahwa pada Maret 2025 nanti, ketika timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain, Kevin Dix tentu diyakini telah bisa merumput. Ya, di sisi lain, Kevin Dix sendiri sempat mengaku masih bingung kapan dirinya bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Hal tersebut diutarakannya saat diwawancara oleh media Denmark. Belum, karena ini masih proses transaksi. Saya tidak tahu seberapa cepat itu akan tuntas. Anda tahu birokrasi butuh waktu, kata Kevin Dix dalam wawancaranya beberapa waktu yang lalu. Ya, kemudian Kevin Dix pun berkelakar jika debutnya bersama timnas Indonesia bisa saja terjadi lebih cepat. Hal itu menurutnya tergantung seberapa besar keinginan PSSI untuk memainkannya. Dan kita akan melihat seberapa cepat hal itu berjalan. Tergantung seberapa besar mereka menginginkan saya bermain, jelas Kevin Dix. Proses Jairo Dewal, pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa, kini terpaksa mengalami hambatan karena adanya permintaan dari pihak agen yang memperumit negosiasi. Meskipun Jairo menyatakan kesiapan untuk membela timnas Indonesia, namun berbagai tuntutan tambahan dari pihak agen justru menjadi kendala yang signifikan. Tuntutan agen Jairo itu memaksa PSSI untuk melakukan negosiasi alot sehingga proses sang pemain tidak kunjung terjadi. Hal itu
dikonfirmasi oleh pengamat sepak bola yaitu Roni Panggemanan yang mendapatkan informasi tersebut dari Esko PSSI yaitu Arya Sinulinga. Bung Ropan mengungkapkan bahwa Jairo sebenarnya sangat ingin bermain untuk timnas Indonesia, namun agen sang pemain memiliki berbagai persyaratan tambahan yang menyebabkan prosesnya terhambat. Jairo sih oke mau, tetapi agen dia banyak permintaan, jelas Bung Ropan baru-baru ini. Ya, selain itu, ia juga meluruskan soal kabar yang beredar terkait Jairo diproses pada bulan November ini, di mana menurutnya hal itu tidak akan terjadi. Ada tali ulur dan mungkin kalau tersedia, dia akan pada bulan Maret 2025, tambah Bung Ropan. Ya, tidak hanya Jairo, sosok Mauro Ziltra yang kabarnya juga akan diproses juga mengalami hambatan. Bung Ropan menegaskan bahwa kedua pemain ini kemungkinan besar baru bisa tersedia pada tahun 2025. Herve Renard kini telah resmi menggantikan Roberto Mancini sebagai pelatih timnas Arab Saudi. Kabar itu diumumkan secara langsung oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi di media sosialnya. Ya, Herve Renard dikontrak menjadi pelatih timnas Arab Saudi hingga akhir 2025, di mana dalam kesepakatan itu ada opsi perpanjangan kontrak untuk pelatih asal Perancis tersebut. Federasi Sepak Bola Arab Saudi pun memastikan bahwa Renard akan langsung memimpin laga Arab Saudi untuk mempersiapkan mentas di dua laga lanjutan putaran ketiga ini, di mana terdekat Arab Saudi akan melawan Australia dan Indonesia. Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Arab Saudi menyetujui pelatih asal Prancis Herve Renard. Ia ditunjuk untuk memimpin tim nasional hingga akhir tahun 2025 dengan opsi perpanjangan hingga Piala Asia 2027, tulis keterangan Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Mulai minggu ini, 27 Oktober 2024, Herve Renard akan mengemban tugas memimpin tim nasional. November mendatang, ia akan bersiap melakoni dua laga melawan Australia dan Indonesia di laga kelima dan keenam, jelas Federasi Arab Saudi. Dengan begitu, ini akan menjadi periode kedua sang pelatih untuk menangani timnas Arab Saudi. Ya, masa transisi timnas Arab Saudi ini tentu tidak akan mudah bagi sang pelatih. Apalagi tidak sampai 1 bulan, ia harus menghadapi laga internasionalnya di laga lanjutan putaran ketiga. Hal ini tentu juga akan menjadi kesempatan besar bagi tim Merah Putih untuk meraih 3 poin, di mana tim Merah Putih ditargetkan meraih 3 poin dalam laga melawan Arab Saudi dengan pelatih barunya itu. Kabar terbaru kini datang dari Kevin Dix. Meskipun belum bisa dipastikan bisa tampil melawan timnas Jepang, tentu kehadirannya tetap menjadi angin segar bagi skuad Garuda. Menariknya, Kevin Dix dikabarkan siap mengajak Ian Madsen untuk bergabung dengan skuad Garuda. Ya, baru-baru ini Ian Madsen mengunggah sesuatu di Instagram story-nya yang membuat fans timnas Indonesia heboh. Dalam postingannya, ia terlihat bersama saudara laki-lakinya. Wajah mereka yang khas Asia semakin menguatkan dugaan bahwa darah Indonesia mengalir di tubuh Ian Madsen. Ian Madsen sendiri adalah pemain berdarah campuran Belanda, Indonesia, dan Suriname. Meskipun saat ini masih berjuang mendapatkan tempat di timnas Belanda, peluangnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia tentu masih terbuka lebar. Apalagi jika ada ajakan langsung dari sesama pemain keturunan seperti Kevin Dix dan Mesilgers. Ya, Kevin Dix bisa menjadi sosok yang mengajak Ian Madsen untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Apalagi Mesilgers sebelumnya ia juga memilih Indonesia setelah mendapatkan ajakan dari Kelvin Verdon. Mereka adalah orang-orang yang sangat bangga dan mendukung timnas Indonesia, kata Kevin Dix. Jika Ian Madsen setuju, maka skuad Garuda akan semakin kuat. Posisi alami Ian Madsen adalah bek kiri, tapi ia juga bisa bermain sebagai winger kiri. Fleksibilitas ini tentu menguntungkan bagi Coach Sintayong dalam meracik strategi. Coach Sintayong diketahui pernah diminta tanggapannya terkait desakan sejumlah pecinta sepak bola tanah air yang memintanya untuk membawa timnas Indonesia juara Piala ASEAN 2024. Pelatih 54 tahun itu pun bingung apakah trofi Piala ASEAN harus dimenangkan timnas Indonesia atau tidak, di mana ia pun kala itu meminta kepada pecinta sepak bola tanah air untuk melihat ajang yang lebih besar. Hal itu seperti Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia zona Asia ataupun Piala Dunia, daripada pusing memikirkan gelar juara Piala ASEAN 2024. Jujur saya tidak tahu timnas Indonesia perlu juara Piala ASEAN atau tidak. Satu yang pasti, AFC lebih besar ketimbang ASEAN, kata Coach Sintayong pada Selasa 28 Mei 2024 saat itu. Saya memohon kepada semua pihak jangan terfokus ke ASEAN, namun majukan diri agar kami bisa menatap ajang yang lebih tinggi levelnya seperti AFC atau FIFA, lanjut pelatih asal Korea Selatan tersebut. Ya, semenjak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, sederet pencapaian sudah dicapai oleh Coach Sintayong. Namun ada satu kekurangan Coach Sintayong, yaitu belum memenangkan gelar untuk timnas Indonesia. Di Piala ASEAN 2020 dan 2022, langkah timnas Indonesia terhenti di final dan semifinal. Di SEA Games 2021, timnas Indonesia U23 hanya merebut medali perunggu. Bahkan saat memimpin timnas Indonesia U19 di semifinal Piala ASEAN U19 2022, Marcelino dan kawan-kawan rontok di fase grup. Jadi pertanyaannya, apakah Piala ASEAN 2024 ini wajib dimenangkan oleh Coach Sintayong? Ya, tentu ini menarik kita nantikan. Namun anggota Exco PSSI yaitu Arya Sinulinga mengisyaratkan bahwa pihaknya membebaskan kepada Coach Sintayong untuk memanggil siapapun pemain abroad untuk Piala ASEAN 2024 ini. Namun dengan catatan si pemain mendapatkan izin dari klubnya, mengingat Piala ASEAN ini bukanlah agenda resmi FIFA.
Pemain timnas Indonesia Yuto Eliano kini mendapatkan kabar bahagia karena kontraknya bersama Pezuele akan segera diperpanjang. Ya, Eliano sudah mencatatkan debut bersama timnas Indonesia ketika melawan Bahrain di putaran ketiga ini. Akan tetapi pemain berusia 23 tahun itu dicoret oleh coach Sintayong ketika skuad Garuda melawan timnas Cina di mana ia tidak masuk ke dalam skuad tim merah putih. Sepulang dari timnas Indonesia, Eliano juga masih mencari tempat utama di Pezuele sebab dalam 2 laga terakhir ia justru lebih banyak bermain di bangku cadangan. Walau demikian, Pezuele akan mengganjar kontrak baru untuk Eliano ini. Pasalnya kontrak Eliano akan habis pada Juni 2025 mendatang. Eliano Renders akan memperpanjang kontraknya yang berakhir dengan Pezuele. Untuk menyelesaikan kesepakatan itu, adik dari pemain internasional Belanda itu Tidjani Renders mengambil langkah luar biasa, tulis laporan ADNL. Ya, dikabarkan bahwa Eliano ini akan memperpanjang kontraknya selama 2 tahun hingga 2027 mendatang. Pemain timnas Indonesia ini pun bangga dengan rencana perpanjangan kontrak bersama Pezuele. Ini klub saya, tegas Eliano. Adapun Eliano kemungkinan masih akan dipanggil oleh coach Sintayong ke timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi pada November mendatang.